kita kembali ke Bukit Teletubbies, waktu mereka punya konsep seperti itu, semestinya sih fotografer udah harus sadar juga sih bahwa flare di siang hari sih nggak berfungsi juga sih ya kalau menurut. Gak akan kelihatan gitu ya. Dan itu akan mungkin kita akan naruh, kalau misalkan di tim saya, di tim kami akan mungkin akan menahan untuk flare itu. Dine-in Podcast. Nggak cuma perut kamu yang perlu diisi, tapi jiwa kamu juga. Halo Daners, kembali lagi dengan Nanat di sini. Hari ini Nanat kedatangan narasumber yang apa ya sebutannya? Dia tuh punya job yang cukup unik. Jadi dia tuh adalah seorang fotografer yang expert di bidangnya. Dia tuh udah banyak banget melakukan fotografi weddingan dan juga birthday dan juga beberapa acara event lainnya. Nah, ini dia Koko Freddy. Halo Kok. Halo. Halo, boleh nyapa dulu Halo. all the diners menonton kita gitu. Iya, salam kenal, saya Freddy. Oke. Biasanya emang Koko emang fotografer weddingan ya? Iya. Wedding, sangjit juga berarti. Iya. Sama birthday. Iya. Ada lagi nggak kok selain 3 ini? Biasanya ada event-event kecil aja sih, tapi lebih banyaknya ke wedding aja, per weddingan kayak gitu. Oh, per weddingan gitu. Event family, photoshoot kayak gitu. Kayak gitu. Oh, kalau misalkan pengen nanya sih kok, kalau misalkan fotografi weddingan sama fotografi yang pemandangan, yang scenery berarti ya sebutannya. Iya. Nah, itu tuh perbedaannya tuh gimana sih kok? Sebenarnya sih tergantung persepsi masing-masing sih. Kalau untuk fotografi itu semestinya seni untuk menangkap gambar atau melukis cahaya ya. Itu untuk basicnya di sana. Nah, nanti alirannya itu udah kemana-mana gitu. Nah, kalau menurut Freddy, ini menurut pandangan Freddy, untuk fotografi wedding sama untuk photoshoot atau pemandangan sedikit berbeda. Tapi tujuan intinya sih untuk menangkap gambar, mengcapture kayak gitu, di sananya sama gitu. Kenapa berbeda? Karena pernah salah satu kru kami yang sering foto shoot gitu atau foto model atau foto pemandangan kayak gitu, pada saat masuk ke dunia wedding itu banyak hal yang mereka itu sempat shock juga gitu. Oh, sempat shock juga, kenapa nih kok? Emang bener-bener kerasa banget bedanya ya? Iya, karena di sana itu ada hal yang kelihatannya sepele, tapi kalau yang misalkan jam terbangnya kurang atau belum pernah masuk ke dalam dunia wedding, mereka itu akan 5 menit di awal mungkin masih bagus, setelah itu dia akan menemukan kendala-kendala kecil yang mungkin dia tidak akan menemukan. Kalau misalkan dia foto scenery atau foto biasanya dia. Seperti itu. Oh gitu, jadi bener-bener beda banget kerasanya ya. Iya, ada deh. perbedaannya. Kalau misalkan aku tanya nih kok, kan Koko sering fotografi weddingan segala macem. Nah, aku pengen nanya ke Koko, menikmati nggak sih? Maksudnya apa yang Koko nikmati dari pekerjaan ini gitu? Kalau semestinya berawal dari hobi sih ya. Oh, karena emang hobinya fotografi. Jadi buat kalian yang punya hobi, apapun hobinya, kalau benar-benar sudah suka, kita udah cinta banget sama hobinya, itu kita akan merasa enjoy aja sih. Oh, karena mungkin emang udah disukain, jadi ya mau seberat apapun juga pasti tetap dilaksanakan gitu ya. Jadi kita akan secara otomatis akan mencari terus ilmunya, mau meningkatkan diri terus untuk menemukan sesuatu yang baru karena hobi gitu. Iya, benar sih. Jadi sebenarnya hobi itu bisa jadi pekerjaan juga ya kok ya. Iya. Itu keren yang sih. Menariknya di situ, hobi yang menghasilkan gitu ya. Iya. Sebenarnya awal mulanya emang memutuskannya dari hobi. Terus kan biasanya gini nih kok, kan sekarang punya banyak orang punya perspektif tuh kayak gini. Ya udah karena gue hobinya fotografi, ya udah gue hobi aja, tapi pekerjaan gue yang lain gitu. Nah, Koko kenapa nih bisa mau memutuskan buat jadi fotografer gitu? Yang benar-benar dari hobi, oke, hobi gue fotografi, langsung jadi fotografer nih. Ya, itu kenapa sih kok bisa? Awal mulanya gimana? Awal mulanya itu
nggak sengaja kayaknya kecemplung. Nggak sengaja kecemplung gimana Kayak maksudnya? chat gitu kecemplung. Kecemplung. Jadi awalnya itu karena memang senang foto, ada teman itu ngajakin untuk foto anaknya, ada kadang-kadang ngajakin untuk ada event keluarga atau apa, kita foto-foto gitu. Setelah itu zaman dulu itu kan masih belum digital kayak sekarang kan di handphone semua serba cepat ya. Mm-mm. Zaman dulu itu kan, masih pakai film. Iya. Oh Nah jadi Koko dari zaman itu iya berarti? kelihatan nih Waduh. zamannya berbeda. Bayangannya berbeda. Enggak sih, nggak apa-apa. Itu emang mungkin yang lebih sebelumnya kali ya. Iya. Nah, waktu itu setelah, melakukan fotografi seperti itu dan ada beberapa teman mengapresiasi kali ya, lebih bahasa ininya ya, hasil Mm-mm. yang kita ini kayaknya rasanya di situ tuh udah mulai, wah lumayan juga ya. Kadang-kadang mungkin kasarnya dikasih pisang atau dikasih apa kayak gitu. Jadi Mm-mm. ada sesuatu hal yang ada nilai value di situ yang bisa ya dan akhirnya itu juga membuat Freddy itu termotivasi untuk memberikan yang the best untuk karya dari karya dulu ya. Jadi Mm-mm. karena kalau karyanya kita apa namanya? Jadi hasil itu akan mengikuti karya kita nilai misalkan nilai komersil sesuatu benda itu tergantung dari hasil karya yang kita produksi. Jadi kalau karyanya betul-betul bagus, itu otomatis nilai value dari karya itu akan ngikutin kayak gitu. Oh, jadi awal mulanya ya iseng-iseng, taunya jadi kecemplung gitu ya. Iya betul. Oke oke. Dan ternyata emang membuahkan hasil juga gitu Iya kan. betul. Hal yang paling menantang nih selama foto wedding. Yang paling 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 menantang. Yang paling menantang selama foto wedding sih semestinya yang paling horor lah ya kalau kita ngomong sesama fotografer biasanya itu rundown kan biasanya wedding itu sehari sebelumnya kita udah bikin konsepnya tuh. Oh, konsep dari fotonya gitu kok. Jadi Hmm. biasanya kalau misalkan kami ketemu klien itu kami akan nanya nih, apakah kalian bekerja sama dengan wedding organizer? Nah, kalau ditanya lebih banyak mana kalau untuk di timnya Freddy itu kadang-kadang 50-50 sih, ada yang nggak pakai, ada yang pakai. Kalau seandainya dia pakai wedding organizer, kadang-kadang kami minta untuk briefing sebelum hari H kan, Mm-mm. untuk menyusun konsep yang nanti pada saat hari itu kita harus ngapain aja. Nah, kalau misalkan dia nggak memiliki wedding organizer, kami akan bantu mereka. Salah satu selling point kami itu kami akan membantu membuatin konsep karena fotografi adalah seni. Oh, Seni itu sesuatu hal yang akan keluar pada saat si fotografer itu mempunyai imajinasi. Jadi maksudnya gini loh, kadang-kadang tanpa kita sadari kita akan dikejar waktu. Jadi misalkan contoh pemberkatan nikah itu jam 10, sedangkan kami cuma dikasih batas waktu 1 jam atau 2 jam untuk mengambil semua kegiatan preparation pada pagi hari itu untuk menuju ke pemberkatan. mm-mm. Nah, yang menjadi horor itu waktunya makin singkat. Kenapa? Karena ada faktor X yang mungkin di luar kehendak Dari kita. schedule gitu. Schedule gitu misalkan ada yang ketinggalan dasinya si pengantennya atau misalkan ada sepatu atau mungkin ada apa yang ketinggalan akhirnya akan memakan durasi waktu di situ kan. Soalnya harus Nah, diambil dulu kan ya. ya akhirnya nanti biasanya seorang fotografer itu misalnya kalau mereka dikasih spare waktu yang lumayan misalkan untuk beauty shoot pengantin dengan mannequin kan biasanya sekarang lagi ngetrend tuh di Instagram sebelum mereka bertemu bride sama groom, Mm? mereka ada beauty shoot dulu tuh. Yang bajunya di shoot Ya gitu kan ya. betul. Nah itu artnya akan hilang kalau misalkan kita udah dikejar-kejar. Artnya itu maksudnya si fotografer bisa improve, dia akan ngambil detail apa dulu. Nah yang tadi yang saya ngomong itu fotografi adalah seni. Pada saat nanti dia dikejar waktu, dia akan standar aja. Foto mah mungkin foto aja, lihat ke kamera senyum cheese bla 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 bla, tapi artnya itu hilang Art gitu. jadi nggak ada seni apa sih feel-nya gitu ya. Iya. Nah kadang-kadang biasanya itu tanpa disadari sama para
calon pengantin atau pengantin pada hari itu, mereka itu menganggap karena mereka mungkin tegang kali ya, hari itu mereka udah pikirin janji nikah udah hafal belum ya, bla 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 kayak gitu. Iya, 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 Jadi iya. mereka udah sibuk pikirin itu semua, sedangkan kami juga berpacu dengan waktu untuk menghasilkan karya yang terbaik. Mm-mm. Nah, itu yang kadang-kadang biasa untuk karena gini, kalau udah masuk ke rundown gereja atau liturgi gereja, itu biasanya fotografer udah pasif semua. Kita tidak ngedirect. Oh, udah tinggal ya udah ikuti Iya, momennya iya. aja, Kalau kita foto-foto. ngedirect bisa diusir sama pendeta, Mbak Tuhan. Ngapain lu ngatur-ngatur di sini? Iya, iya sih, bener sih, bener Janji sih. nikah segala, paling kita ngebantu memberikan petunjuk bahwa nanti kalau pasang cincin wedding ring Mm-mm. itu harus sadar kamera, buka slayer pelan-pelan, paling gitu aja sih. Yang lainnya kita ngikutin liturgi gereja, susunan acara gereja. Nah, tapi kalau untuk preparation dari pagi setelah make up sampai menuju ke gereja, itu mau nggak mau WO pun biasanya nggak terlalu ini karena kami yang ngedirect biasanya Oh, gitu. supaya hasilnya juga bagus dan Iya, berseni. iya, horornya itu aja sih kadang-kadang, karena gini nanti hasilnya akan membawa nama kita juga kan. Ini kok nggak ada foto ini, fotonya, padahal kan keluarga itu nggak tahu bahwa di balik itu ada sesuatu yang waktu yang nggak cukup misalkan. Mm-mm. Ya Yang pokoknya paling horornya kalau misalkan udah ada yang ketinggalan aja. nah kayak gitu. Pernah ada momen kayak gitu nggak? Ketinggalan, maksudnya ketinggalan yang paling fatal banget gitu. Semestinya di pihak kita sih nggak ada karena memang udah sering sih ya. Jadi sebelum misalkan besok ada pemberkatan malam hari itu kami udah siapin semua Mm-mm. semua peralatan di backup, mulai dari memori, kamera, segala macam lensa kita tes dulu semua, baterai semua dicas. Nah itu yang kita udah siapin. Yang kalau yang mungkin yang sering kejadian itu di pihak penyelenggara itu, entah wedding organizer-nya atau bride atau groom-nya. Tapi berarti udah pahit-pahitan aja gitu ya, kok ya kalau Iya. misalkan oh ya udah kalau misalnya ketinggalan ya udah gue udah punya backup plan gitu ya. Iya betul, itu aja sih. Aku pengen nanya sih kan kalau tadi kan Koko bilang kalau misalkan di awal itu malam sebelumnya, H-1 malam sebelumnya Koko udah siapin peralatannya, udah siapin apa yang namanya kayak senjata-senjata nih buat dapatin foto yang bagus gitu kan ya. Iya. Nah, Koko punya apa lagi sih yang disiapin kayak misalkan kayak misalkan Koko udah punya konsep nih, nanti gue mau foto beauty shootnya begini, nanti gue mau ngambilnya yang ini dulu, nanti mau foto sepatunya dari kiri atau dari kanan, kan itu kan perlu dipikirkan, itu tuh atau disiapkan dulu atau on the spot nih? Awal-awal kali ya. Boleh. Awal-awal sampai nggak bisa tidur tuh. Sampai nggak bisa tidur? Awal-awal tuh besok saya harus ngapain ya? Kira-kira kalau begini gimana ya? Kalau begini gimana ya? Mikirin untuk, karena setiap lensa karakter kamera itu kan kita harus tahu tuh. Menggunakan lensa fix 50 atau tele atau apa, kita harus kenal karakternya. Nah itu semuanya membombardir pikiran. Ini ribet banget. Nah itu sampai ke bawah tidur awal-awal tuh. Gimana ya kalau ini cahaya kurang, gimana ya, segala macam. Jadi campur aduk deh, mulai dari peralatan, mulai dari nanti ngarahin koreografinya gimana, si pengantinnya harus ngapain kayak gitu. Nah itu, tapi untuk sementara sampai saat ini sekarang udah mulai lancar sih, karena mungkin jam terbang kali ya. Oh, karena udah jam terbang, berarti udah Iya. berapa tahun nih kok? Iya. Aduh jadi kelihatan lagi. Mungkin mulainya itu saya waktu semestinya cinta fotografi dari SMA sih, bantuin. Dari SMA? Ya, yang masih zaman rollan film itu kan. Heeh. Kameranya juga masih setiap kali jebret harus di krek jebret krek. Oh ya, harus diputer-puter gitu ya? Diputar dulu, ISO-nya masih Masih itu diatur sendiri ya, manual. ngikutin keluarga sih, ada saudara masih jadi asisten. Masih pegang. Terus zaman dulu itu kami harus bawa aki. Flashnya itu pakai aki motor. Aki motor buat Iya. buat apa itu, maksudnya emang butuh? Cahaya gitu, cahaya. Jadi kalau zaman dulu itu analog ya, masih analog, jebret dia akan nyambar ke flashnya itu. Kami harus bawa aki karena baterainya nggak seperti sekarang bisa bertahan lama gitu kan. Mereka pakai powernya itu dari aki motor itu. Nah awalnya itu dari situ sih ngelihat, setelah itu pinjam kamera. Nah akhirnya cinta deh, jadi suka cinta, sama pinjam fotografi. kamera foto-foto jadi suka gitu ya. Iya, jadi memang udah lama sih.
Udah lama banget. Tapi Iya. bener-bener emang berarti kan emang Koko dari zaman Koko Freddy ya, SMA sampai sekarang saat Iya, ini sudah betul. menikah gitu kan ya. Mhm. Wah, berarti udah cukup lama sih. Aku sih kan kita lihatnya kan ngomongin soal Mhm. prewedding ini. Aku jadi kepikiran sih kayak kan sekarang lagi viral nih Iya. cerita yang apa sih kebakaran Oh di ya, yang Teletubbies ya. Teletubbies itu kan yang Iya, di Bromo di sampai Bromo. ngebakar itu kan savanahnya ya kan. Itu kan kok bisa sih sampai terjadi kayak gitu? Itu tuh kalau menurut Koko nih dari pandangan Koko sendiri gimana nih? Koko sebagai dari sisi fotografer nih, kok Heeh. sampai ada kejadian seperti ini tuh kenapa gitu dan gimana pendapat Koko? Semestinya yang pertama yang saya bisa komen sih pertama ini musibah ya. Ya turut prihatin aja untuk rekan sesama fotografer yang ada di sana. Jadi kalau namanya musibah itu kita nggak tahu tuh kapan kapan terjadi dan bisa dialami oleh siapapun sih ya. Mhm Kalau mhm. namanya musibah, cuma memang waktu kalau tim kami untuk bekerja di outdoor seperti itu, kita selalu mengutamakan safety first gitu. Jadi Safety first. walaupun mungkin kelihatannya simple atau nggak terlalu gimana, tapi memang contoh misalkan klien kami misalnya motret di tepi sungai misalkan, Mhm, semestinya nggak ada apa-apa, cuma mhm. tetap kami selalu mengeluarkan kalimat atau kata-kata itu, keselamatan nomor satu, Pokoknya hati-hati. harus hati-hati gitu. Jangan sampai nanti atau misalkan kalau di Bandung terkenal yang suka digunakan prewedding itu di Rancau Pas ada rusa tuh, Oh rusa rusa-rusa gitu kan. binatang alam liar ya, binatang Iya, liar berarti diajak ya? foto bareng kan. Mhm mhm. Nah itu biasanya, kelihatannya rusanya itu jinak kan. Nah biasanya kalau kami ada asisten atau kru atau apa, tetap kami suruh membackup. Jangan sampai nanti kelihatan binatangnya jinak, tapi tahu-tahunya tiba-tiba nyeruduk kan bahaya Iya kan, bisa bahaya jadi juga. faktor X gitu. Heeh. Nah jadi kalau kembali ke Bukit Teletabis di situ, mungkin kita nggak bisa menjustifikasi salah satu orang yang siapa sih yang bertanggung jawab. Semestinya sih mereka itu sebelum melakukan itu, apa namanya, mereka mungkin sudah koordinasi sih. Tapi Udah karena, koordinasi dengan eee, tempat itu juga gitu. iya yang saya tahu juga ada wedding organizer juga kali ya. Iya katanya ada Nah wedding organizer juga di situ. jadi mungkin bisa jadi kalau saya pikir sih semua tim memang harus, saling mengontrol sih dan kalau saya lihat videonya, mereka udah berusaha untuk menyiram Oh iya dengan bener sih katanya udah iya nyirem pakai aqua botol ya. iya betul. Sampai itu tapi tetap aja enggak. Karena memang kondisinya pertama kemarau kan, kering, Iya. dan angin itu bertiup sangat kencang banget. Jadi Mm-mm. kecepatan jadi kayak ibaratnya bakar sate gitu cepat banget Langsung hilang aja heeh, soalnya kena karena angin kering juga kan, kan heeh. dan emang kebakar juga sedikit Dan memang gitu. daerah sana itu nggak ada apa sih persediaan air kali ya atau hidran atau apa kayak gitu ya. Jadi makanya tadi saya ngomong musibah sih. Musibah. Iya, tapi Hmm. syukur puji Tuhan sekarang katanya udah mulai kembali normal sih ya. Iya katanya sih udah Ya, kembali supaya normal. recovery-nya 5 tahun bisa lebih cepat lagi aja sih. Iya sih Kak, katanya 5 tahun bakal recovery-nya tapi Heeh, udah mulai berkembang, udah mulai lebih baik katanya kan. Ini mah pendapat aku sih kayak mhm. apakah mereka tuh sebenarnya nggak ada memikirkan gitu ini tuh bakal terjadi gitu. Kayak contohnya kan udah tahu lagi kemarau, udah tahu lagi kering. Mhm, Kenapa masih pakai flare gitu kan sebenarnya? iya, Itu apakah emang karena gimana ya ngomongnya? Kayak emang pengen menghasilkan foto yang bagus aja sampai mengorbankan hal safety itu atau gimana tuh? sebenarnya sih kalau, yang udah sering misalkan kalau tim kami itu, kami ajak ngobrol meeting dulu beberapa hari sebelum hari H. Dengan si bride-nya sama Iya, kalau dia groom-nya. menggunakan wedding organizer kami libatkan mereka juga. Terus kami akan sampaikan konsep apa ya, yang mungkin kami akan tanyakan konsep apa yang mereka akan gunakan di situ, peralatan apa aja. Contoh misalkan sekarang itu lagi dengan mudahnya seseorang itu bisa, membawa drone kan. Mhm. Nah itu Iya. juga hal yang sekarang kalau Freddy lihat, hal yang kelihatannya simpel tapi bisa berdampak buruk untuk, di mana nanti dia mengambil gambar. Karena drone-drone sekarang itu, karena mudah didapatkan, mereka banyak yang nggak tahu bahwa untuk menerbangkan sebuah drone itu butuh izin atau harus mengetahui dulu, misalkan di Candi Borobudur nggak sembarangan bisa nerbangin drone, seperti itu. Mhm. Nah, kita kembali ke Bukit Teletabis, waktu mereka punya konsep seperti itu, semestinya sih fotografer udah harus
sadar juga sih bahwa flare di siang hari sih nggak berfungsi juga sih ya kalau menurut Gak akan kelihatan gitu ya. dan itu akan mungkin kita akan naruh kalau misalkan di tim saya di tim kami akan mungkin akan menahan untuk flare itu karena pertama siang hari nggak terlalu kelihatan banget. Kedua musim kemarau kan. Ya itu cukup bahaya kan ya. Banyak kejadian kalau yang menggunakan api flare kayak semacam ini mungkin pernah kalian lihat juga di sosial media. Jangankan di outdoor, indoor pun itu pernah kejadian gara-gara kembang api flare kayak gitu, firework gitu keluar, pelaminan kebakar kan. Nah, iya jadi sih, memang harus safety-nya itu harus double tuh. Soalnya pakai api juga gitu ya. Nah mungkin jangankan flare ya, jangankan firework seperti itu, rokok aja kalau nggak dimatiin di ilalang seperti itu dilempar, itu bisa jadi sumber malapetaka. Benar. Nah itu semestinya harusnya sih kalau normal mereka udah tahu nih, ini luar biasa nih musim kemarau ini di Indonesia sejak bulan Mei kan atau Juni tuh. Iya. Ada beberapa daerah tertentu April udah nggak turun hujan. Iya, udah cukup lama gitu si kemaraunya ini sampai udah kering banget kan. Nah itu yang saya ngomong harusnya itu salah satu pertimbangan waktu pada saat mereka briefing itu harus dicoret sih. Itu sih yang harus waspada. Harusnya waspada. Sebenarnya balik lagi ke nggak mungkin yang di sana mungkin si fotografer atau WO-nya tuh nggak memikirkan sampai ke sana kali ya. Iya. Berarti kurang untuk risetnya mungkin berarti. Iya. Nah kita nggak tahu kejadian sebenarnya seperti apa. Cuma maksudnya itulah mungkin kalau seandainya mau ke tempat-tempat yang kita nggak kenal harus benar-benar double check semua, harus dimatangkan benar-benar konsepnya seperti apa, peralatan yang mau dibawa apa, seperti yang saya katakan tadi drone itu juga sekarang harus hati-hati karena memang nggak semuanya tempat yang bisa nerbangin drone seenaknya kayak gitu. Iya. Aku juga pernah dengar sih yang berita yang soal drone itu malah jadi kena kasus gara-gara dia cuma nerbangin doang. Terus ada yang ngelapor ceritanya di situ nggak boleh katanya kan. Iya betul. Balik lagi nih kok ya. Ya. Koko punya pengalaman menarik gak nih sebagai fotografer? Kayak mungkin Koko punya hal-hal yang benar-benar tidak terlupakan banget gitu selama jadi fotografer nih. Reporting di kamera tersebut mengatakan bahwa ini filenya butuh diformat atau kayaknya ada sesuatu bermasalah di situ. Kebayang kan? Memory cardnya. Iya, jadi kan nggak mungkin disuruh ulang lagi dong. Tanggung jawab si fotografer. Pokoknya kamu dibayar secara profesional, hasilnya harus the best capture gitu kan? Iya. Nah, kok kan tadi Koko udah jelasin kan soal kayak kita tuh bisa pelayanan melalui media gitu kan. Aku tuh denger dari kru nih ya. Ada kru ada yang ngomong ke aku kalau misalkan Koko tuh bikin YouTube channel. Bikin YouTube channel yang setiap harinya membagikan satu video tentang firman Tuhan, tentang konten-konten kayak gitu. Itu tuh gimana sih awal mulanya gitu? Thank you all the diners yang udah listening to our podcast ya. All the diners, kalau all the diners punya kritik, saran, atau masukan apa sih yang bisa kita bahas di podcast ini, all the diners bisa DM kita di Instagram di @alldaydining_. Dan jangan lupa follow sosmed kita yang lain ya, yang ada di sini. See you in the next podcast. Bye. Jangan lupa follow. Dine In Podcast. Share food, Share goodness.